Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. Amma ba'd, ikhwan wal akhwat, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, dan di video kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan kita tentang ilmu tajwid. Dan kita sudah sampai ke hukum nun mati dan tanwin. Dan kali ini saya akan menyelesaikan pembahasannya di bab yang keempat, atau di bagian yang keempat dari bab hukum nun mati dan tanwin. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Dan juga kami harap bagi teman-teman yang menonton video ini untuk tidak lupa meninggalkan like-nya jika teman-teman menyukai video kami, dan juga meninggalkan komentarnya jika teman-teman melihat bahwasanya video kami bermanfaat dan membantu proses pembelajaran teman-teman dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan juga tidak lupa, jika teman-teman tidak keberatan untuk juga bisa mengikuti media sosial kami yang lain, ada di Instagram dan TikTok, karena di sana saya juga membagikan video-video bermanfaat yang berkaitan tentang ilmu tajwid. Baik. Hukum nun mati dan tanwin yang keempat disebut dengan ikhfa, atau beberapa buku menyebutnya dengan istilah ikhfa hakiki. Namun agar lebih mudah diingat, kita akan hanya menyebutnya dengan ikhfa saja, tidak ada tambahan hakiki. Jadi kalau bukan ikhfa syafawi, ya ikhfa saja. Dan ini tujuannya agar lebih mudah dipahami. Apa itu pengertian dari ikhfa? Ikhfa secara bahasa berasal dari kata akhfa yukhfi ikhfaan, yang artinya menyembunyikan. Bagaimana kita menggunakan kata ini dalam bahasa Arab? Contoh penggunaan kata ikhfa dalam bahasa Arab. Akhfaitu syai'an fi jaibi, artinya saya menyembunyikan sesuatu di kantangku. Atau misalkan kita ingin melarang seseorang untuk menyembunyikan sesuatu dari kita, la tukhfi syai'an anni, janganlah kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Atau bisa juga ini mengibaratkan tentang beritahukan kepadaku sebenarnya yang terjadi. Kita bisa menggunakan istilah tadi, la tukhfi syai'an anni. Itulah makna ikhfa secara bahasa. Berikutnya pengertian ikhfa secara istilah. Secara istilah, ikhfa artinya melafalkan huruf dengan cara antara idgham dan izhar tanpa menambahkan tasydid, dengan tetap menyisakan gunnah pada huruf pertama. Melafalkan huruf artinya ini huruf nun mati dan tanwin, dengan cara antara idgham dan izhar tanpa menambahkan tasydid. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada beberapa poin dari pengertian ini. Poin yang pertama, ikhfa memiliki kemiripan dengan izhar dan idgham. Perlu diketahui, untuk melafalkan ikhfa kita harus memahami bahwasanya saat melafalkan ada kemiripan dengan cara melafalkan izhar dan cara melafalkan idgham. Letak kemiripan ikhfa dengan izhar terletak pada suara huruf. Ketika dibilang kemiripan, bukan berarti keduanya sama. Ada hal-hal yang sama, namun juga ada hal-hal yang berbeda. Kemudian letak kemiripan ikhfa dengan idgham terletak pada bentuk mulut atau makhrajnya. Ini juga sama. Ketika dikatakan memiliki kemiripan, namun tidak berarti sama. Ada hal-hal yang membedakan antara ikhfa dengan idgham, namun letak kesamaannya adalah pada bentuk mulut atau makhrajnya. Artinya cara melafalkan cara melafalkan ikhfa dan idgham memiliki kesamaan di makhraj. Kemudian karakter suara ikhfa setiap huruf berbeda-beda, tergantung sifat dari setiap huruf. Saat kita ingin melafalkan ikhfa, jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka suara ikhfa akan berbeda-beda dari setiap hurufnya. Hurufnya apa saja saya akan sebutkan nanti. Namun saya akan menyebutkan terlebih dahulu
bagaimana ikhfa bisa dikatakan mirip dengan izhar dan juga bagaimana bisa dikatakan mirip dengan idgham. Namun ikhfa berbeda dengan izhar dan ikhfa berbeda dengan idgham. Coba teman-teman perhatikan panel berikut. Di sini ada contoh izhar. Perhatikan posisi lidah kita saat kita ingin melafalkan contoh ini. Di sini ada huruf mim, nun, hamzah, alif, mim, dan nun. Kita di sini bisa melihat huruf-huruf tersebut dan kita akan melafalkan setiap huruf tersebut dari makhrajnya, tepat pada makhrajnya. Kalau kita baca man, kita melafalkan ma dan nun mati man. Kemudian hamzah a panjang, tentunya ada alif, a man. Kita akan sukunkan di akhir. Jadi kita melafalkan huruf yang kita lihat. Man aman, kita menghafalkan semua huruf yang kita lihat pada tulisan. Man aman. Namun pada contoh berikut, contoh idgham, saat ingin menghafalkan contoh ini, huruf yang kita lihat berbeda dengan apa yang kita rasakan di mulut kita. Di sini kita bisa melihat fa, mim, nun, ya, ain, mim, lam. Saat kita lafalkan fa, kita lafalkan ma, mimnya kita lafalkan. Nah, saat kita ingin melafalkan nun tapi ternyata nunnya tidak kita lafalkan, dari huruf mim kita akan langsung pindah ke huruf ya. Jadi dibaca menjadi famai, famai, famai. Jadi seolah tidak ada huruf nunnya. Jadi melafalkan contoh ini sama saja seperti melafalkan contoh di sini. Hanya saja saat kita melafalkan ya, kita akan melafalkannya dengan suara yang panjang dan dibarengi dengan gunnah. Nah, karena gunnah inilah suara ya-nya bisa menjadi panjang. Oleh karena itu saat melafalkan contoh seperti ini, kita tidak mengeluarkan suara sepenuhnya dari mulut, tapi kita akan membarenginya dengan suara gunnah yang artinya ada suara yang keluar lewat rongga hidung kita. Jadi setengah suara keluar lewat rongga hidung dan setengah suara keluar lewat mulut. Yang keluar dari hidung dinamakan gunnah dan keluar yang dari mulut dinamakan ya. Jadi kita lafalkan faman ya'mal. Dan dari dua contoh berikut, di mana letak kemiripan ikhfa dengan izhar dan ikhfa dengan idgham, kita akan menggabungkan keduanya. Jadi dari posisi lidah atau yang ada di mulut, kita akan melakukan seperti di idgham. Dari huruf sebelum nun mati atau tanwin, kita akan langsung pindah ke huruf setelahnya. Kemudian dari segi suara, kita tidak melafalkan huruf setelah nun mati atau tanwinnya, tapi kita akan melafalkan terlebih dahulu huruf nunnya. Agar lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan panel berikut. Di sini saya akan mengambil contoh nun mati bertemu dengan sin. Di saat kita ingin melafalkan nun mati, kita akan melafalkan gunnah yang ada pada nun. Kalau di idgham, kita akan melafalkan gunnah dan suaranya suara huruf yang berada setelah nun mati. Namun di sini karena dia mirip dengan izhar, kita hanya akan melafalkan gunnah nunnya. Nah, di izhar kita melafalkannya nun, tapi di sini kita akan hanya melafalkan gunnahnya. Dan suaranya suara gunnah, bukan suara huruf setelah nun matinya. Namun makhrajnya karena dia mirip dengan idgham, saat kita ingin melafalkan nunnya, nah kita bentuk makhrajnya, makhraj huruf yang berada setelah nun matinya. Maka di sini huruf sin makhrajnya seperti yang teman-teman lihat di gambar, yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah bagian dalam. Kita tempelkan di situ. Namun hanya menempel, jangan ditekan. Tapi kenapa? Karena saat kita melafalkan, suara akan lebih dominan keluar dari rongga hidung memang, tapi tetap ada suara yang kita keluarkan melalui mulut kita, dan itu sangat sedikit. Oleh karena itu seperti yang saya bilang, karakter suara gunnah pada ikhfa berbeda tergantung dari huruf yang berada setelah nun mati atau tanwinnya. Dan ini bagaimana kalau kita baca seperti ini suaranya. Al-insan. Kalau kita mempraktekkan izhar di sini seperti ini suaranya. Al-insan. Kalau kita mempraktekkan idgham seperti ini. Al-issan. Nah, jelas-jelas berbeda. Dan ikhfa di antara keduanya. Al-insan. Seperti itu.
Lalu apa saja huruf-huruf ikhfa? Hurufnya ada 15. Huruf ikhfa ada 15 huruf dan terangkum dalam potongan bait manzumah yang terletak di awal setiap kata. Sif, za, sana, kam, ja'ada sakhsum, qad sama, dum tayyiba, zid fi tuqa, da' zalima. Sod, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, bod, dho. Jadi itulah ke-15 huruf ikhfa. Nah, karena suara ikhfa untuk setiap huruf ini berbeda-beda karakter suaranya, insya Allah kita akan belajar bagaimana cara melafalkan ikhfa dengan benar pada ke-15 huruf tersebut. Namun karena saya khawatir videonya jadi terlalu panjang, saya akan membuat video khusus yang akan membahas bagaimana cara melafalkan ikhfa dengan benar. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jika teman-teman punya pendapat lain, juga silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.